Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul Mukarramun, melalui kisah Nabi Yunus, marilah kita melakukan evaluasi diri. Kisah Nabi Yunus merupakan nabi dari kalangan Bani Israel. Pada mulanya merasa enggan untuk pergi menjalankan perintah Allah, untuk melaksanakan, menyampaikan peringat Allah pada penduduk kota Niniwa. Nabi Yunus mengatakan kepada ayah dan kakak serta adik-adiknya. Kemudian kakaknya mengatakan, jangan engkau pergi. Jika engkau pergi, namanya itu engkau mengantarkan nyawa. Yunus pun gelisah. Dia bingung antara melaksanakan perintah Allah untuk dakwah ke kota Niniwa atau dia merasakan ketakutan yang sangat luar biasa. Mengapa? Karena penduduk kota Niniwa adalah penduduk yang gemar berperang. Tentara mereka adalah tentara yang pernah menyerang kerajaan Israel dan mengambil kota Tabuk, membantai kaum Yahudi hingga darahnya membanjiri Israel, bahkan menghancurkan, leburkan Baitul Maqdis yang hanya menyisakan tembok kerajaan Sulaiman yang kini dijadikan bangsa Israel sebagai tembok ratapan. Meskipun demikian, ayahnya yang bernama Amitai berarti selalu yang membenarkan firman Allah, mengingatkan Yunus sebagai nabi tidak boleh menolak perintah Allah. Allah pasti punya alasan mengapa meminta Yunus menjalankan kenabiannya di kota Niniwa. Namun Yunus berpendapat sama dengan adiknya. Yunus tetap menolak pergi dengan alasan di samping nyawanya terancam. Alasan lainnya Nabi Yunus heran, baru kali ini Allah menyuruh nabinya untuk memberikan peringatan di luar kaum Bani Israel. Bahkan yang harus didatanginya adalah musuhnya bangsa Israel. Nabi Yunus kemudian berencana menghindari perintah Allah ini dengan pergi ke kota Tarsis, tempat saudaranya tinggal. Tanpa sepengetahuan saudara-saudaranya, waktu pagi-pagi buta pun Nabi Yunus pergi meninggalkan saudara-saudaranya, menaiki kapal berlayar menuju Tarsis di mana saudaranya berada. Saat kapal berlayar, di tengah lautan datanglah badai besar. Kemudian kapten kapal itu menyuruh anak buahnya melipat layarnya dan memerintahkan seluruh awak kapalnya untuk berpegang erat-erat menjaga keselamatan mereka. Namun ternyata badai itu tidak menghilang, malah semakin besar. Sang kapten pun akhirnya menyuruhkan para awak kapalnya untuk menenggelamkan seluruh barang-barang yang ada di lautan, yang ada di dalam kapal itu ke lautan. Namun ternyata badai itu malah semakin besar. Kemudian salah satu awaknya mengatakan bahwa salah satu penumpang mereka adalah ada Nabi Bani Israel. Sang kapten pun kemudian membangunkan Nabi Yunus yang sedang tertidur. Wahai Yunus, wahai Nabi Bani Israel, mohonlah doa kepada Allah agar menyelamatkan kami. Tapi ternyata Nabi Yunus pun menyadari bahwa peringatan Allah sedang datang pada dirinya. Nabi Yunus berkata kepada sang kapten kapal itu, lemparkan aku ke dalam lautan, karena Allah memberikan peringatan kepada aku. Aku telah menghindar dari perintahnya. Sang kapten pun akhirnya mengundi di antara mereka, dan ternyata undian itu pun jatuh kepada Nabi Yunus. Hingga akhirnya Nabi Yunus pun ditenggelamkan, mereka dilemparkan ke dalam lautan. Hadirin hadirat jamaah duha yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Yunus kemudian saat dia membuka matanya, dia melihat ada seekor ikan yang besar, hingga akhirnya dia pun dimakan oleh ikan besar itu. Saat dalam perut ikan Nabi Yunus terbangun, Nabi Yunus keheranan,
Mengapa dia tidak mati? Kesendiriannya dalam kegelapan perut ikan. Kemudian akhirnya dia tafakur tersendiri berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Dan dalam perut ikan itulah kemudian Nabi Yunus berdoa kepada Allah menyadari akan kesalahannya. Doanya diabadikan oleh Allah di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sungguh tiada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Berkat doa Nabi Yunus pun akhirnya terbebas dari dalam perut ikan yang telah menelannya selama 40 hari. Ikan itu memuntahkannya ke tepian pantai. Nabi Yunus pun ditolong dua nelayan yang melihatnya terkapar di pinggir pantai. Lalu mereka menyelamatkannya. Hadirin, semoga puasa Ramadan kita dapat menyelamatkan masyarakat Indonesia dari wabah bencana COVID-19 yang melanda negeri ini. Mari kita bersama-sama tafakur kepada Allah, karena Allah berkata, ketika mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka ajab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu. Quran surat Yunus ayat 98. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wallahu a'lam. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin.